Salam sejahtera buat saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Salam sehat buat kita semua. Nah, dalam video kali ini saya masih berada di lapangan Renon. Siang ini sangat sepi, semua orang sibuk bekerja. Nah, dalam pembahasan video kali ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang doa rosario, terutama peristiwa sedih. Nah, ketika kita berdoa peristiwa sedih, kita merenungkan penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus demi keselamatan kita umat manusia. Nah, melalui 5 peristiwa dalam peristiwa sedih, kita diajak untuk merenungkan kasih Tuhan yang sungguh luar biasa. Ia mau mengorbankan dirinya demi kita agar kita selamat, agar kita memperoleh hidup yang kekal. Nah, berikut ada 5 peristiwa yang kita renungkan dan makna yang terkandung di balik peristiwa tersebut. Yang pertama, Yesus berdoa di Taman Getsemani. Nah, para sahabat, dalam peristiwa ini kita merenungkan saat Yesus berdoa di Taman Getsemani, di mana ia mengalami kesedihan, mengalami kecemasan yang sangat luar biasa. Bagaimana ia akan menghadapi penderitaan. Nah, dalam momen ini, para sahabat, kita diundang untuk merenungkan ketaatan Yesus Kristus, di mana ia taat kepada kehendak Bapanya, meskipun harus melalui penderitaan yang sungguh sangat luar biasa. Nah, kita belajar untuk menyerahkan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan hidup kita semuanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita mengandalkan kekuatan Tuhan dalam menghadapi masa-masa kelam dalam kehidupan kita. Peristiwa sedih yang kedua, Yesus didera. Dalam peristiwa ini, Yesus dicambuk dengan kejam oleh para prajurit Romawi. Kita diundang untuk merenungkan penderitaan fisik yang dialami oleh Yesus Kristus demi untuk menebus dosa Anda, dosa saya, dan dosa kita semua. Peristiwa ini mengajarkan kita tentang pengorbanan yang sangat tulus tanpa pamrih, serta memanggil kita umat Kristiani pada khususnya untuk bertobat, untuk kembali kepada jalan yang benar. Dan kita harus menghargai anugerah keselamatan yang telah Allah Bapa berikan kepada kita melalui putranya Yesus Kristus. Peristiwa sedih yang ketiga, Yesus dimahkotai duri. Nah, dalam peristiwa yang ketiga ini, di mana Yesus diolok-olok dan dimahkotai oleh prajurit-prajurit Romawi, di mana hal itu menambah penderitaannya. Kita merenungkan penghinaan dan rasa sakit yang diterima oleh Yesus ini, dan kita diajak untuk bersabar, terutama kita sebagai pengikut Kristus yang sering difitnah, diejek. Kita harus mengikuti apa yang Yesus alami. Maka kita mohon kesabaran, kita belajar untuk tetap teguh di dalam iman kita, meskipun menghadapi fitnah atau ejekan dari orang lain yang tidak percaya kepada Kristus. Peristiwa sedih yang ketiga adalah Yesus memikul salib ke Kalvari atau ke Gunung Golgota, Bukit Golgota. Yesus memikul salib yang sungguh sangat amat berat ke tempat penyalipannya. Kita merenungkan perjalanan dan penderitaan Tuhan Yesus ini. Kita diajak untuk mengingat bahwa memikul salib adalah tugas kita semua sebagai pengikut Yesus Kristus. Kita diundang untuk merenungkan langkah yang diambil oleh Tuhan Yesus dan mohon kekuatan
untuk memikul salib kita sendiri dengan penuh iman dan keteguhan. Apa yang Yesus lakukan memberi contoh kepada kita bahwa di dalam hidup ini selalu ada masalah, dan ada lagi dan ada lagi, ada lagi. Dengan mengingat penderitaan Yesus Kristus, kita dikuatkan, dimampukan. Kemudian yang berikutnya, Yesus wafat di kayu salib. Wow, ini menyedihkan para sahabat. Dalam peristiwa yang terakhir ini kita merenungkan saat Tuhan Yesus wafat di atas kayu salib. Kita diajak untuk merenungkan kasih terbesar yang dinyatakan oleh Yesus Kristus melalui kematiannya di atas kayu salib untuk keselamatan Anda dan saya. Nah, peristiwa ini mengingatkan kita akan pentingnya pengorbanan, akan pentingnya cinta tanpa syarat. Kita diundang untuk merespon kasih Tuhan dengan hidup yang lebih baik, lebih dekat, lebih intim, dan yang tidak kalah penting adalah mengasihi sesama kita umat manusia, sebab martabat kita sama di hadapan Tuhan. Dan kita menghidupi iman kita yang lebih sungguh-sungguh lagi, agar pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib tidak menjadi sia-sia. Nah, saudara-saudariku, ketika kita merenungkan peristiwa sedih ini, kita diundang untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus dan merasakan penderitaannya, dan semoga menumbuh kasih, menumbuh iman kita, menumbuh pengharapan kita, dan tetap semangat menjalani hidup. Tuhan Yesus telah memberi contoh kepada kita melalui wafat, kematian, tetapi ada kebangkitan